Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya akan membuat video klarifikasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa waktu yang lalu ada diskusi di antara para ustadz di WhatsApp dan lain sebagainya. Dan saya adalah salah satu pendukung Presiden Jokowi untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena saya sudah mendalami pasal-pasalnya, dan saat ini juga saya memang bergelut di dunia profesional. Namun dengan perbedaan ini ternyata banyak para ustadz yang tidak mau menerima. Bahkan ada beberapa yang mengkritik saya secara tajam, ada juga dari beberapa jemaah. Saya ingin menanggapi kritikan ini, tapi saya tidak akan bicara mengenai hukum atau manajemen. Sebetulnya ya, ahli saya, akuntan, saya sebetulnya akuntan dan manajemen. Tapi saya akan menanggapi dari sisi fikih, ya, karena yang terlibat di sini adalah para ustadz, maka saya akan membahas dalam sisi fikih. Yang pertama, saya akan melihat dari sisi hukum fikih. Teman-teman, saudara-saudara kita yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mengadakan pembangkangan sosial. Bahkan ada yang menyarankan untuk tidak membayar pajak. Ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Pertama, dari sisi ekonomi. Kedua, dari sisi persatuan kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Dari sisi hukum fikih, kalau saudara-saudara kita semua, terutama para ustadz, mempelajari hukum fikih, di dalam qawaid fil fikih, dalam kaidah hukum fikih disebutkan bahwa dara'ul mafasid aula min jalbil masoli. Ya. Jadi menghilangkan mudarat itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Coba Anda bayangkan, dalam situasi pandemi seperti ini, dalam perekonomian dunia yang sangat berbahaya, banyak negara-negara lain sudah krisis. Kalau ini dilakukan sangat membahayakan sekali. Apalagi sampai nanti kalau terjadi chaos ataupun masyarakat berlomba-lomba tidak membayar pajak, itu sangat berbahaya sekali. Makanya di sini saya sebutkan, karena kita berbicara masalah agama, teman-teman ustaz saya, mumpes saya, maka saya akan jawab. Jadi yang pertama, ya, dalam kaidah hukum fikih, menghindari mudarat itu didahulukan daripada mengambil manfaat. Ini harus dicamkan. Yang kedua, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa semua orang sudah tahu, surat An-Nisa nomor 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin kamu. Di dalam kitab ini, saya ada kitab di belakang, beberapa kitab disebutkan dalam kitab fikih. Sebatas mana kita taat kepada pemimpin? Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa kalau pemimpin itu tidak melarang kita dalam hal melakukan rukun Islam,
melakukan rukun iman. Semua ada dan tidak melarang kita. Kemudian alasan yang ketiga, kalau teman-teman benar-benar mendalami fikih, harusnya tahu di dalam Islam sebetulnya kalau kita jujur, berdemo itu tidak boleh. Kalau kita ingin mengingatkan pemimpin, maka harus dengan cara yang baik. Harus mendatangi pemimpin, berbicara dengan baik, bahkan tidak boleh di depan umum. Itu dalam Islam sudah diatur. Ya. Jadi kita harus mengingatkan pemimpin secara baik. Bahkan di dalam Al-Qur'an, kalau kita belajar, Musa yang disuruh oleh Allah untuk mengingatkan Fir'aun. Fir'aun itu orang yang paling jahat di dunia. Tidak ada manusia pemimpin yang lebih jahat daripada Fir'aun. Apa firman Allah kepada Musa dan Harun? Suruh qaulal layyina, berkata dengan lemah lembut. Bayangkan, itu seorang Nabi Musa yang dikirim kepada sejahat-jahat manusia. Tapi Allah berfirman, peringatkan mereka dengan lemah lembut. Apalagi ini dengan pemimpin kita sendiri. Pemimpin kita ya bukan pemimpin yang dolim. Itu alasan yang ketiga. Yang keempat, pemerintah sudah membuka dialog untuk kalau memang ada kelompok yang tidak setuju, silahkan bawa ke MK. Nah, masalahnya banyak yang tidak percaya ke MK. Ini kesalahan fatal juga. Nanti ada rekayasa begini, saya tidak setuju. Makanya kalau kita berniat, pertama harus dengan niat yang baik. Niat yang baik. Harus percaya kepada aparat pemerintah. Makanya saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD, bahwa beliau akan bertindak tegas terhadap para pendemo yang anarkis. Memang anarkis tidak diperbolehkan dalam Islam. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita harus menyampaikan dengan hikmah, dengan lemah lembut. Seperti itu yang Islam mengajarkan. Makanya kalau banyak ustadz yang mengkritik saya tentang mengapa saya mendukung undang-undang cipta kerja ini, yaitu jawabannya. Mengenai mungkin masalah ada poin-poin tertentu yang tidak disepakati atau kurang setuju, ya silakan berdialog. Silakan dibawa ke MK. Itu jadi menurut saya. Jadi saya mengingatkan teman-teman, sekaligus video ini klarifikasi buat teman-teman saya sendiri, saudara-saudari, para ustadz, kenapa saya mendukung Pak Jokowi dalam hal undang-undang cipta kerja ini. Jadi semoga ini menjadi klarifikasi saya. Marilah kita tetap bersatu padu, menjaga kedamaian bangsa ini. Karena dalam situasi yang sangat susah, sangat sulit seperti ini, dalam situasi pandemi, dalam situasi menjelang krisis seperti ini, kita sudah saatnya bangsa kita bersatu padu dan saling bantu membantu. Ya, ini saja klarifikasi dari saya. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Selebihnya saya hanya memohon kepada Allah, semoga pandemi ini cepat selesai, ekonomi kita pulih lagi, dan terbuka kembali lapangan pekerjaan buat saudara-saudara kita. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.